Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leandro Najib Nurza, NIM B1019129. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Oke. Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia, baik sesama manusia dan dengan lingkungan, akan memberikan dampak lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah peraturan mengenai lingkungan atau hukum lingkungan yang mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai hukum lingkungan, yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang itu mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Jenis pelanggaran penegakan hukum di Indonesia terdiri dari 4. Yang pertama, sanksi administrasi. Yang kedua, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Yang keempat, penegakan hukum pidana. Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif atau pengawasan dan standar buku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mekanisme pengawasan penaatan. Yang keempat, keberadaan pejabat pengawas PPLH atau PPLD, yaitu kualitas yang memadai. Yang kelima, dana dan sarana prasarana yang memadai. Dan yang terakhir, sanksi administrasi yang efektif. Dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya korporasi merupakan subjek yang dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai salah satu faktor produksi yang menunjang operasional, yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu timbulnya sengketa antara korporasi dan masyarakat. Apabila terjadi sengketa di bidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang bisa kita sebut UU PPLH dalam pasal 1/25 yang mengatur bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Selanjutnya ada mekanisme penerapan sanksi administrasi. Yang pertama yaitu bertahap, didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga yang berat, yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Yang kedua yaitu bebas, keleluasan pejabat yang bersenang untuk menentukan jenis sanksi didasarkan pada tindak pelanggaran atau yang itu paksaan pemerintah, pencabutan izin tanpa didahului teguran tertulis,
Yang ketiga yaitu kumulatif. Internal atau penggabungan beberapa jenis sanksi administratif, yaitu paksaan pemerintah dengan pembekuan izin. Yang keempat yaitu eksternal. Penggabungan salah satu jenis sanksi administratif dengan penegakan hukum lainnya. Sekian dari video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.